Perkenalkan, nama saya Surya Simanjuntak dan di sini saya ingin menjelaskan tentang interaksi simbolik. Sejarah interaksi simbolik. Herbert Mead adalah seorang profesor filsafat Universitas Chicago yang berpengaruh pemikiran dengan John Dewey tentang pengetahuan. Dia tidak pernah menulis, tetapi dikembangkan oleh muridnya yang bernama Herbert Blumer di Universitas di salah satu California yang Berkeley tentang mind, self, dan society. Dimodifikasi oleh Blumer dengan makna bahasa pemikiran. Premis inilah yang bisa memberikan konklusi konsep diri dan sosialisasi pada komunitasnya. Teori simbolik menurut Herbert Blumer dan George Herbert Mead. Teori interaksi simbolik ada dua perspektif tentang, yaitu yang pertama interaksi simbolik fenomenologis. Interaksi simbolik ada di bawah payung fenomenologis, menganggap fenomenologis yaitu atau perspektif interpretatif kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Bookden dan Taylor mengemukakan bahwa dua pendekatan utama dalam tradisi fenomenologis adalah interaksi simbolik dan etnometodologis atau perspektif fenomenologis. Interaksi simbolik ada di bawah payung fenomenologis, perspektif interpretatif. Fenomenologis menganggap bahwa kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Bookden dan Taylor mengemukakan bahwa dua fenomenologis adalah interaksi simbolik dan pendekatan utama dalam tradisi etnometodologi. Teori Max Weber, payung teori interaksi simbolik. Weber mengemukakan tindakan sebagai sosial sebagai semua perilaku memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku tersebut. Sejauh individu manusia atau ketika melakukan tindakan sosial adalah tindakan yang disengaja bagi orang lain dan bagi pun sang aktor itu sendiri. Dalam tindakan sosial, pikiran-pikiran aktif saling menafsirkan perilaku yang lainnya dan mengendalikan perilaku dirinya sesuai dengan maksud komunikasinya. Akar teori interaksi simbolik adalah pemikiran George Herbert Mead menjadi sentral dalam teori ini dengan berlandaskan beberapa cabang filsafat, diantaranya yang pertama, pragmatisme memiliki beberapa pandangan, yaitu A. Realistis sejati pernah ada secara aktif diciptakan ketika bertindakan di terhadap dunia, apa yang nyata bagi manusia, bergantung pada definisi interpretasi kita. Dunia tidak memberitahukan dirinya kepada kita, tetapi kita yang aktif memahami dan memutuskan apa yang kita lakukan. B. Semakin bergunanya pengetahuan atau fakta, definisi, asumsi, nilai, gagasan, pengalaman yang kita terapkan dalam kehidupan, makin besar kepercayaan kita. Yang ketiga, C. Manusia mendefinisikan objek fisik dan objek sosial yang mereka temui berdasarkan kegunaan dan tujuannya. D. Dan yang keempat yaitu D. Hal yang penting untuk diamati adalah yang manusia lakukan dalam situasi mereka yang sebenarnya. Beberapa pernyataan dilontarkan apa pandangan atas tindakan itu, apa yang membuat perilaku seperti itu, yaitu behaviorisme. Yang menurut Mead, konsep mendasar behaviorisme sosial adalah tindakan sosial atau social action yang juga mempertimbangkan aspek tersembunyi perilaku atau substansi dan eksistensi. Perilaku manusianya dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan basis sosialnya. Perilaku manusia tidak hanya berupa respon langsung terhadap aktivitas lainnya, melainkan berupa respon maksud orang lain. Premis interaksionisme simbolik. Individu merespon suatu situasi simbolik, merespon objek fisik atau benda dan objek sosial perilaku manusia. Makna adalah produk interaksi sosial yang dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan oleh individu dalam interaksi sosial. Prinsip-prinsip interaksi simbolik yaitu menurut George Ridger, manusia berpikir diberkahi dengan kemampuan itu untuk dibentuk dalam interaksi sosial. Makna dan simbolik yang belajar untuk memungkinkan berpikir dengan menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia. Makna dan simbolik memungkinkan orang melanjutkan tindakan dan interaksi. Membedakan simbol menjadi dua, yaitu
Signifikan simbolis merupakan bagian dari dunia makna manusia, dan natural signifikan merupakan bagian dari dunia fisik atau fisik. Dalam fenomenologi Alfred Scott, dalam interaksi tatap muka, makna rangsangan dicari dan ditafsirkan oleh sang aktor secara khas merujuk pada motif aktor lainnya. Sekian penjelasan saya tentang interaksi simbolik. Terima kasih.